Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan apa yang diurai secara global oleh guru kita tentang dua model kalam. Kalam secara letterlek bahasa adalah firman. Allah memiliki sifat kalam, berarti Allah berfirman. Merujuk kepada cara pandang ahli kalam terhadap kalamullah, tentu kita harus memisahkan dua model firman yang sudah kita kenal sebelumnya. Ada Allah berfirman, kemudian firman-Nya termaktub dalam Al-Quran. Baik yang dikategorisasi dengan apik oleh para ulama ahli dalam wujud al-lafdul munazzalu, lafad yang diturunkan, atau kalam yang tidak masuk kepada kategori lafdul munazzal. Sekiranya kita mengenal kalam, menurut teologi itu ada dua sisi. Ada yang berupa lafdul munazzal, ada yang tidak berupa lafdul munazzal. Kita harus sepakat bahwa berbicara tentang kalamullah itu hanya dibatasi pada satu ruang yang disebut dengan majelis ilmu. Artinya mendiskusikan tentang kalam itu tidak boleh berada atau dilakukan di ruang bebas. Tentu sebagai seorang santri yang sejak dari awal kita siap mengkaji sifat ma'ani Allah, uraian dari mulai wujud sampai kepada sama basor adalah bekal bagi kita untuk memahami secara komprehensif tentang kalamullah. Yang dimaksud dengan sifat kalam adalah sifat yang qadim, artinya dia tidak berawal. Kemudian qaimah, dia tidak berakhir. Laisat biharfin wala sautin, dia tidak berupa suara dan tidak berupa huruf. Yankasifu biha ay yadullu biha, dengannya Allah memberi petunjuk, dilalatan mustamirrotan, yang sifat dari petunjuk itu kontinu dan konsisten. Maka kalau kalam diberi definisi dengan sifatun qadimatun,
itu memiliki dua kecenderungan berkaitan dengan kalam. Ada kalam yang tersurat, ada kalam yang tersirat. Misal untuk berekspresi, seseorang menuliskan sesuatu atau berkata-kata dengan suara atau bermain dengan deret angka atau mencoba menjadi kulit tinta dengan menuliskan apa saja yang dia ingin sampaikan. Apa yang berupa suara dan apa yang berwujud aksara itu sebetulnya kalam lafzi dalam perspektif kemanusiaan. Lalu kemudian kita menuliskan satu lembar tulisan atau kita berkata-kata dengan sepatah atau dua patah kata. Pertanyaannya, hanya itukah kata-kata kita? Hanya itukah kalam kita? Jawabannya tidak. Karena apa yang tersirat itu lebih luas daripada apa yang tersurat. Mafil nafsi itu cenderung lebih luas daripada mafil lafzi. Itu logika berpikir kita ke sana. Artinya orang boleh saja dinilai dengan satu dua kata yang dia sampaikan. Orang boleh saja dinilai ekspresinya dengan satu dua huruf yang dia tuliskan. Orang boleh dihukumi dengan satu dua model suara yang dia sampaikan. Tapi berhenti menghakimi baik atau buruk seseorang, berhenti menilai benar atau salah seseorang dari apa yang hanya diungkapkan dengan ungkapan terbatas atau tulisan yang terbatas. Ada ruang yang lebih luas yang bersifat tersurat, yang bersifat tersirat, yang lebih mewakili isi hati dari setiap manusia. Itu kalau kita mau bernalar. Maka kalamullah ini bukan berarti menyerupakan kalamullah dengan kalam makhluk. Maka kalamullah dalam perspektif ilmu akidah itu ada dua kategori. Ada kalam nafsi, ada kalam lafzi. Nah, yang sifatun qadimatun qaimatun bidatihi ta'ala yang kasifu biha ayadullu biha dilalatan mustamirrotan, itu masuknya kemana? Jawabannya kedua-duanya. Bisa ke kalam nafsi, bisa ke kalam lafzi. Hanya ketika sudah berupa suara dan berwujud aksara, polemik muncul. Bisa tidak Al-Quran yang kita bisa baca dan kita bisa tulis ulang disebut sifatun qadimatun bidatihi
apakah qadim atau hadis? Imam Syafi'i menjawab dengan lugas dan kecerdikannya, bisa menyelamatkan dirinya dari tangan dolim penguasa. Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, kullun min hadhil arba'ah hadisatun. Dia memberikan jawaban disertai isyarah 4 jemarinya. Quran, Taurat, Injil, Zabur, kullun min hadhil arba'ah hadisatun. Penguasa kemudian berasumsi jawaban Imam Syafi'i merujuk kepada keempat kitab, sementara Imam Syafi'i merujuk kepada 4 jari yang dihukumi hadis. Imam Syafi'i salamat, kemudian penguasa G tidak bertanya kemudian. Lalu kemudian dalam sejarah dikenal dengan istilah minhah. Minhah itu ujian dari negara. Jadi salah satu bentuk egaliternya seorang penguasa atau kekuasaan, dia bisa menciptakan satu rule model yang siapapun harus ikut dengan rule model tersebut, dan siapapun yang tidak sepaham, dia bisa berhadapan dengan putusan kekuasaan yang tidak memakai norma agama. Misal hari ini rame diistilahkan dengan istilah radikalisme, seolah radikalisme itu alamatnya khusus, adresnya sudah tentu umat Islam. Pakai sarung sedikit radikal, ada simbol keislaman yang melekat radikal, ada apa? Ada muslim yang memakai kostum tertentu dicap radikal, lulusan pesantren tertentu dicap radikal. Hati-hati. Sejauh ditafsiri dengan benar, sejauh ditelaah dengan benar, bisa saja penggunaan diksi radikal itu tepat. Misal dilihat dari caranya untuk mewujudkan sesuatu. Misal bisa dilihat dari sikapnya dalam menanggapi sesuatu. Misal dari caranya beropini dalam menanggapi sesuatu. Bisa saja radikal itu masuk. Tapi ketika digeneralisir seluruh umat Islam disebut radikal, kemudian alamatnya tidak keluar dari umat Islam, jangan-jangan ini mihnah, jangan-jangan ini ujian, jangan-jangan ini cara negara untuk menyatukan satu suaranya negara tentu. Dan siapapun yang berhadapan, dia akan berhadapan dengan putusan punishment dari negara. Nah, zaman pada waktu itu, sebelum abad 7 Hijriah, polemik tentang kalamullah itu berakhir di mihnah, berakhir di pertanyaan paling mendasar dari penguasa. Kita mengenal dengan 4 penguasa yang cenderung lebih memilih Mu'tazilah daripada Asy'ariyah, lebih dominan dikuasai ideologinya oleh Mu'tazilah daripada Ahlu Sunnah. Ada Al-Wadfi, ada Al-Ma'mun, ada Al-Mu'tasim, satu lagi. Itu semuanya hampir mendiskreditkan ulama-ulama salafus salih yang cenderung memilih akidah Ahlussunnah wal Jamaah, termasuk dalam konflik pembahasan sifat kalam. Maka ketika Ahlussunnah wal Jamaah khususnya Asy'ariyun mendefinitifkan sifat ma'ani yang terakhir bagi zat Allah yaitu kalam, harus dipahami 2 hal. Sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala itu merujuk kepada kalam nafsi, juga bisa dipakai untuk kalam lafzi. Hanya sering muncul
Seperti di sini, bisakah sama hal-hal yang bersifat saintifik kekinian itu disebut kalam nafsi? Tadi guru kita memancing adrenalin keilmuan kita, memancing pemahaman kita tentang hal-hal baru, misal Bluetooth, ya kan? Atau apalagi infrared, apalagi yang tidak ada bila sautin wala harfin, komunikasi tersirat yang tanpa suara dan tanpa aksara, seolah terjadi pendangkalan bahwa kalam nafsi itu tidak wah, kalam nafsi itu bukan masuk kepada kategori kamaliyahnya Allah, karena manusia pun bisa memiliki prototipe itu, karena manusia pun bisa memiliki cetak biru tentang kalam nafsi. Sudah diibaratkan tentang dengan hati dan lisan, ini diibaratkan lagi dengan apa yang tertulis dalam gadget, misal ada hurufnya, ada suaranya, dan rangkaian elektromagnetik yang tidak kasat mata, yang kemudian secara saintifik itu bisa disebut kalam labdi dan kalam nafsi. Jangan sampai pemahaman apalagi keyakinan kita terdangkalkan dengan opini-opini saintifik tersebut, karena kalam nafsi dan kalam lafzi Allah mukhalafatun lil hawadis. Dilihat dari substansi beda, dilihat dari fungsi beda, dilihat dari kesempurnaan pun beda. Secara substansi tidak ada yang dilalahnya syamilah wastimroriyah seperti kalamullah, ya kan? Karena ilmu dan kalam takdiyahnya kepada al-asya. Artinya wajibul wujud, mungkinul wujud, mustahilul wujud terdeteksi oleh dilalah kalam Allah. Itu substansi. Yang kedua, jangan juga disederhanakan dengan cetak biru yang ada. Semaju-majunya teknologi pasti ada kekurangan. Misal Bluetooth, misal infrared dibatasi jarak. Apakah kalam nafsi Allah dibatasi jarak? Tidak. Atau semua orang bisa mempelajari itu dengan disiplin ilmu tertentu yang bersifat saintifik? Bisakah kita mempelajari kalam nafsinya Allah? Tidak. Dengan apa? Kalau orang-orang yang biasa ngopenin kelistrikan atau elektro, itu dengan satu modul dan modul yang lain kemudian di ngerti lah pokoknya di tinolan itu kemudian jadilah apa perangkat Bluetooth. Tidak bisa. Dan itu tidak sempurna. Artinya apa yang dituliskan di sini, apa yang ada di sini, seharusnya sudah menjadi pelajaran penting bagi kita bagaimana meyakini kalam Allah dengan segala pembahasan yang melekat padanya. Ada muncul pertanyaan. Ini nanti sebelum guru kita Pak Nur ayahnya. Ada muncul pertanyaan, bisa tidak orang mendeteksi ma fi ilmillah ma fi lauhil mahfud? Bisa tidak orang mendeteksi kalam nafsi sementara kita dimungkinkan untuk membaca kalam labdi? Itu pertanyaan yang seperti pertanyaan cerdas. Tiasa teu urang
apa orang nganyahokeun kalam lafzi. Oh bisa ditalar. Oh bisa jadi ahli tafsir. Bisa jadi anu. Banyak hal. As-Suyuti dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran menyebut sepandai-pandainya orang menciptakan atau merangkai kata-kata yang semisal dengan Al-Quran, dia akan dibatasi dengan ketidakmampuan untuk menyamai level mukjizat Quran. Karena ada 3 unsur mukjizat Quran. Kalau saja kita mengukur kalamullah dengan kalam lafzi atau yang lafzul munazzal, tetap saja kita tidak akan bisa menyamai level tersebut. Karena ada 3 hal yang distintif dalam kalam lafzi Allah. Pertama, unsur kebilagahan. Dalam kitab Johar Maknun disebut ma idza ghayyara ila madunahu tuhiqa bi aswatil hayawan. Karena saking tingginya kebilagahan diksi Al-Quran, ma idza ghayyara, andai dirubah maka level terbawahnya tuhiqa bi aswatil hayawan. Apa bedanya kita dengan yang lain ketika levelnya di bawah Al-Quran? Itu aspek yang pertama. Aspek yang kedua, aspek dalam ini debatable. Ada yang menyebut aspek ikhbar. Sepandai-pandainya kita memainkan kata-kata, belum tentu bisa menjangkau hal-hal yang bersifat madiyah, atiyah, dan al-an. Saya ulangi, madiyah ke belakang, haliyah sekarang, atiyah ke depan. Dan kalam lafzi Allah bisa bercerita tentang itu, bisa mengikhbarkan hal-hal yang terjadi di masa lampau, bisa mengikhbarkan apa yang harus terjadi hari ini, bisa mengikhbarkan apa yang ada dan akan terjadi di masa yang akan datang. Sementara kalamuna lemah untuk bisa bercerita tentang banyak hal. Ada orang yang pandai berkata-kata kekinian tapi tidak pandai bercerita tentang ikhbar madiyah, apalagi yang gaib. Jadi unsur kedua itu unsur apa? Unsur ikhbar. Unsur ketiga ini diihtirafkan. Unsur sorfah. Sorfah itu setiap Quran dibacakan dia memiliki Allah menjadikan Quran sebagai sebuah mukjizat, di mana sepandai-pandainya orang untuk bisa membandingi Quran, dia akan dengan otomatis berpaling, sorpah, kapengkolkeun hatena. Kapengkolkeun hatena. Misal kita kumpul yuk bikin kongres, ngawangkong teu beres, dikumpulkanlah cerdik pandai, satu ahli morfologi, ilmu sorok, satu ahli fonologi, satu ahli semiotik, satu ahli semantik, seluruh disiplin ilmu dikumpulkan di para ahli, kemudian semuanya berkumpul untuk merumuskan kata-kata yang bisa melawan opini atau paradigma yang ada dalam Al-Quran. Dengan sendirinya sorpah itu berlaku. Yang dimaksud teorinya sudah mantap, diksinya sudah siap tersusun, tinggal berhadap-hadapan dengan substansi dan lafaz Quran. Allah akan menakdirkan orang menjadi belok tenang, mendadak tidak mampu untuk menjawab. Lidah ingin berkata A jadi tidak sanggup berkata A. Lidah ingin menyampaikan satu kalimat yang ingin membandingi Quran, langsung keluh untuk mengungkapkan kalimat tersebut. Itu dari aspek lafdul munazzalnya saja. Maka masihkah kita berani mengatakan kalam lafzi itu apa?
hadis. Atuh bisa we meureun sa aya sora jeung aya aksara mah bi'tibaril madlul, kita tidak boleh mengatakan itu hadis. Cerdik-cerdiklah memilih kata-kata untuk menisbatkan pada hukum Quran, seperti halnya Imam Syafi'i. Karena dari 3 parameter tadi, kalam lafzi Quran pun masih jauh mengalahkan apapun yang kita ucapkan, lafaz apapun yang kita susun, kata apapun yang kita kemas untuk melawannya. Bilaghah, ikhbar, dan sorfa. Itu dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran. Maka asumsi yang tadi disebut di sini benar adanya, bisa jadi misal, tapi jangan digunakan sebagai pembanding bahwa ini loh bisa loh terjadi dalam ranah makhluk, ada kalam nafsi dan ada kalam lafzi. Ini hanya hazanah berpikir saja. Ini hanya tentang struktur berpikir manusia. Untuk memahami sesuatu, ada kalanya kita bertafakur tentang diri sendiri. Tapi substansi yang paling hakiki tentang apa yang ada dalam diri kita terkait kalam dan apa yang ada pada kalamullah itu mukhalafatun lil hawa isi. Terakhir debat tentang kalamullah itu berhenti pada abad 7 Hijriah. Berhenti, artinya sudah selesai. Tinggal kita mau mengambil pilihan yang mana. Silahkan dicari risalah tentang diskusi para ulama, baik yang sekurun atau yang tidak sekurun. Satu ulama generasi awal dijawab oleh generasi yang kedua dijawab oleh generasi yang ketiga. Nyambung peradaban diskusi tentang sifat kalam. Sehingga sebagian ulama ahli usulin menyebut ilmu tauhid itu sering juga disebut ilmu kalam, karena puncak dari disiplin perumusan ada pada sifat kalam. Kalau kemarin puncak dari segala keyakinan sehingga disebut ilmu tauhid itu ada dalam wahdaniyah. Disinilah disediakan tempat yang luas, tapi jangan keluar dari ruangan yang luas itu. Boleh kita berdiskusi tentang sifat kalam, boleh kita melakukan debat tentang firman Allah, tapi harus pada majlis yang benar-benar pintunya jelas untuk masuknya dari mana, keluarnya jelas dari mana. Tidak boleh dibahas di pasar-pasar loak agama yang tidak muktabaroh, tidak otoritatif sanadnya kepada para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Berhenti, tinggal kita mau mengambil jurusan yang mana. Tapi saya yakin kalian akan memilih cara pandang ahlus sunnah wal jamaah. Selanjutnya, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Udah luas dijelaskan tentang kalam. Seringkali dalam pembahasan sifat kalam ini cukup memeras otak pikiran, karena banyak yang keliru tentang istilah daripada kalamullah.
la'ala shawab setelah berulang-ulang kali dikaji, ketika sampai kepada pembahasan tentang kalamullah, kita dihadapkan dengan persoalan lagi-lagi dengan Mu'tazilah yang menganggap sulit bahwa namanya berfirman, mundi urama berfirman teh ngomong tanpa ada suara, tanpa ada harap. Mereka memutuskan dengan pemikirannya bahwa setiap kalam itu pasti ada suara, ada harap dan suara. Maka di antara kelompok mereka juga menganggap bahwa di Allah itu tidak ada sifat kalam, karena mereka memastikan bahwa setiap kalam itu pasti ada harap dan suara, sedangkan mustahil. Nah, ini memustahilkan. Mudah-mudahan ini jadi satu jalan untuk berpikir tentang istilah kalam dal, kalam madlul. Sementara sifat di Allah itu, sifat ma'ani itu tidak ada permulaan, tidak ada akhir. Sifat di Allah itu mukhalafah lil hawadis, dan juga sifat yang ada di Allah pun wahdaniyat, maka ada wahdaniyat fi sifat. Kalau sifat ma'ani itu wahdaniyat, berarti tidak terbagi-bagi. Tapi kok kenapa di dalam penjelasan kitab ada istilah kalam dal, ada kalam madlul? Berarti kalam teh kabagi-bagi, dibagi dua, aya kalam dal, aya kalam naon madlul. Sementara kalam itu sifat Allah, sedangkan sifat Allah itu wahdaniyat, tidak terbagi-bagi, artinya wahdaniyat. Apalagi kalau disambungkan dengan bahwa sifat di Allah itu qadim, sementara tadi diperbincangkan tentang Quran, tentang Taurat, tentang kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi dan para Rasul, yang sudah kita maklum ada 104 kitab. Bahkan beberapa pendapat juga ada yang menyebutkan 204 gitu. Tapi yang kita terima, yang sering kita kaji, bahwa kitab yang diturunkan kepada para nabi itu, kepada para rasul itu ada berapa? Ada 104. Yang 4 perlu kita ketahui namanya, juga nabi yang menerima kitab tersebut. Maka kita harus bisa membedakan antara berfirman dan firman. Allah berfirman dan firman Allah sebagai tandir saja. Aya ngomong, aya omongan, beda teh. Ngomong jeung omongan beda. Ngomong jeung omongan. Ada berfirman, itu sifat kalam yang qadim, qaimatun, mukhalafah dan wahdaniyah.
berfirmannya Allah tidak terbagi istilah kalam dal dan kalam madlul. Adapun ada istilah dal dan madlul, itu adalah artinya firman Allah, dauhan Allah. Jadi aya ngadauh, aya dawuhan. Ketika kita diarahkan kepada firman Allah atau dauhan Allah, maka ada istilah dal, ada istilah madlul. Istilah dal kita dikenal dalam kitab, terutama dalam kitab Kifayatul Awam, adalah Al-Fadus Syarifah. Itu kalam apa? Dal. Sementara kalam madlul itu firman Allah yang ada di Allah, yang tetap, tidak ada harap, tidak ada suara. Dal dan madlul bukan berarti dal itu lafad, madlul itu makna. Karena kan diistilahkan dalam tata bahasa, dal itu lafad, madlul itu makna. Dal yang ada dalam istilah kalam bukan dal itu lafad, madlul itu makna. Bukan berarti al-fadus syarifah itu lafadnya, ya, yang di Allah itu maknanya bukan berarti seperti itu. Tetapi isi yang terkandung di dalam kalam dal musawin, sama isinya dengan apa yang terkandung di dalam kalam madlul. Contoh, aqimus sholah, itu dalam Al-Quran. Apa yang terkandung di dalam aqimus sholah, yaitu perintah sholat. Nah, perintah sholat ini sesuai dengan apa yang ada pada isi yang terkandung di dalam kalam madlul. Artinya perintah sholat sebagai kandungan daripada kalam dal aqimus sholah, nah itu berarti Allah memerintahkan sholat kepada kita. Nanti lebih jauhnya tentang ta'aluk, ya, ta'aluk nanti lebih luasnya bahwa setiap takdir itu pasti ada dilalah sifat kalam, pasti ada dilalah sifat kalamnya. Kudu kumaha ulah kumaha, pasti aja seperti itu. Kita kembali bahwa ada berfirman, ada firman Allah. Berfirmannya Allah itu qadim, berfirmannya Allah itu wahdaniyah, berfirmannya Allah itu tidak terbagi-bagi, tidak terbagi-bagi istilah. Tapi kalau sudah berbicara firman Allah, nah itu ada dal, ada madlul. Di mana dal itu tadi sudah dibicarakan, jangan berbicara tentang hadis dan kodimnya, karena nanti akan mengarah kepada masyarakat awam menganggap, menghukumi bahwa kalam Allah itu adalah hadis. Perjalanan kalam dal yang disebut dalam kitab adalah Al-Fadus Syarifah. Al-Fadus Syarifah semuanya kalam dal, baik itu yang dikenal oleh kita 4 kitab ataupun Suhuf Ibrahim atau kitab-kitab yang lain yang 100 itu, semuanya dicatat di dalam Lauh Mahfuz oleh kolam atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tetap berfirmannya Allah sekaligus firman Allah yang diterima oleh kolam untuk dicatat di dalam Lauh Mahfuz, tetap tidak ada harap dan tidak ada suara. Tidak menganggap sulit ahli sunnah wal jamaah akan mengertinya kolam. Tidak menganggap sulit mengertinya kolam terhadap kalamullah
yang tidak ada harap dan tidak ada suara. Walaupun Mu'tazilah menganggap sulit, Ahlussunnah wal Jamaah tidak menganggap sulit, karena sebagai tandir dan perbandingan bahwa kita pun, tangan kita, pensil yang ada dalam tangan kita, ya, yang bergerak mencatat dan menuliskan isi hati, padahal isi hati itu tidak ada apa? Tidak ada suara, ya. Tetapi tangan kita mengerti. Kolam yang ada pada tangan kita mencatat apa yang terkandung dalam isi hati kita. Ngertian kan? Ente kenyuratan kakak ngomong, nulis kan? Ente ngomong, tapi yang bicara hati. Kepada adinda tercinta yang ada di penjara suci, itu kan ngerti. Iya ngerti, nulis kan? Tulu ngobrol-ngobrol usi surat, ayah gombal, ayah harapan, ayah dan segala rupa motivasi. Diakhiri gitu, wassalam yang selalu merindukanmu, gitu kan? Teu ngomong, daya aksara, daya sorak, tapi ini mengerti, mencatat, menuliskan isi pembicaraan hati yang tidak ada suara, tidak ada harap. Itu sebagai tandir daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Tentang apa? Yang dianggap sulit, masa yang dianggap sulit, bahwa setiap kalam itu pasti ada harap, ada suara. Sementara Ahlussunnah wal Jamaah menegaskan bahwa bisa saja, karena pada dasarnya yang bicara itu adalah kita pun. Yang bicara itu apa? Innal kalama la fi fuadi wa innama ju'ilal lisanu alal fuadi dalila. Hakikat yang berbicara kita, komando kita adalah hati. Adapun lisan sebagai apa? Ju'ilal lisanu alal fuadi dalila. Lisan hanya sebagai dalil, tanda, perwakilan daripada isi hati. Tidak menganggap sulit. Tulis. Bahkan saya dicontohkan, pikeun ngamantepkeun bahwa sesuatu yang tidak ada suara, tidak ada harap, tidak ada suara, tapi bisa dimengerti. Pan dina ye ge naon seluruh gerakan obrolan orang teh sehat. So kayak ge contoh orang terus sare teh kan aya kapal udara nya nu ngahiu naon reungit cek hate teh panon tampo teh di mana reungit di sada di tengah. Geus kapanggih, nya aya cek hate leungeun tong aja dog wae tepak. Gitu kan. Begitu cek hate teh tampo euy panon beunang teh. Beunang. Kita pun berbicara dari hati ke hati sebetulnya. Guru kita sudah menyampaikan bahwa rohani kita yang berbicara. Kan eta teh kudu dibulak-balik nado manana teh sok pahili wae. Urang paduduaan ngobrol jeung babaturan jeung saha we lah pokona mah jeung si eta. Kumaha? Cenah kieu cek hante. Letah kuring talatah pangtepikeun eusi kuring ka kuring-kuring nu sejen nu aya naraga deungeun. Katalar teh. Cek hate urang rek ngobrol ka si eta, ngobrol ka babaturan, ngobrol ka kabogoh. Kumaha cenah? Cek hate letah kuring talatah euy
pangtepikeun eusi kuring saha kuring teh kuring teh rohani hate eusi hate pangtepikeun eusi kuring kasaha ka kuring-kuring nu sejen artinya ka rohani nu sejen ka babaturan ka kabogoh ka saha wae nu aya naraga dengan rohanina teh nu aya dina jasad batur. Apa yang nyebutkan ana uhibbu ilaik I love you kuntu muhibban kuntu asyikon beda kan asyik tu ilaik jeung kuntu asyikon beda mun asyik tu ilaik mah aku rindu padamu tapi lamun kuntu asyikon aku selalu merindukanmu beda kan tadi ditepikeun dipikeun kadengen ku si rohani itu teh cek si rohani itu cek hatena ngomong deui tah kaceli celi cek sieu kuring titip kumaha celi kuring titip pangdengekeun eusi kuring ti kuring-kuring nu sejen nu aya naraga deungeun celik titip euy pangdengekeun suara hatinya gitu kan kita teh titip deui tina hate kana ceuli titip ceuli pangdengekeun euy sisi kitu tuh ngerti jadi pada dasarnya ini ahli sunnah wal jamaah menggambarkan supaya mempermudah berpikir bahwa ada kalam yang tidak ada harap, tiada suara, tetapi bisa dimengerti seperti perjalanan Al-Fadus Syarifah. Allah memerintahkan kepada Lauh Mahfuz kepada kolam untuk mencatat bukan semua kalam Allah tapi sebahagian isi firman Allah dicatat dalam Lauh Mahfuz. Setelah proses dalam Lauh Mahfuz, maka di sana ada istilah nuzulul Quran. Ada nuzulul Quran yang suka diperingati oleh umat Islam pada tanggal 17 Ramadan. Itu nuzulul Quran dari Baitul Izzah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama diturunkan, ya, ketika Rasulullah ada di Gua Hira. Surat dan ayat yang pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu yang suka diperingati nuzulul Qur'annya. Adapun nuzulul Qur'an dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah yang sudah dijelaskan dalam surat Al-Qadr adalah inna anzalnahu fi lailatul qadr. Bahkan kami turunkan Al-Qur'an pada malam Al-Qadar. Di mana alam Al-Qadar atau Lailatul Qadar itu terjadi pada Ushrul Awakhir, 10 hari akhir bulan Ramadan, ya, 10 akhir bulan Ramadan. Dulu saya juga pernah tidak mengerti, kok kenapa peringatan nuzul Quran diayatkan tanggal 17 Ramadan sementara turunnya Al-Quran pada Lailatul Qadar. Yang diturunkan pada Lailatul Qadar adalah Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah dengan cara sekaligus. Disusun surat ayat dan sebagainya di Baitul Izzah oleh malaikat kiramal katibin, lalu berangsur-angsur diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam selama 23 tahun. Tahun pertama diturunkan di mana? Di Baitul Izzah ka Rasulullah tanggal 17 Ramadan. Adapun yang dikatakan oleh Allah inna anzal filatil qadar adalah dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Nah itu nanti akan dibahas tadi proses turunnya
Quran. Cuman pada kesempatan ini saya hanya menyampaikan bahwa istilah saja supaya mudah-mudahan benar adanya dan mempermudah pemikiran kita, tidak keliru lagi. Ada berfirman, ada firman. Berfirmannya Allah qadimu khalafah wahdaniyah, tidak terbagi-bagi. Adapun firman Allah ada istilah dal, ada istilah madlul. Itu dicontohkan di sini bagaimana di antaranya isi yang terkandung di dalam kitab Taurat, Injil dan Suhuf Nabi Ibrahim. Mungkin nanti pada kesempatan yang lain di dalam syarah kitab Safinah dicontohkan mana contohnya di antara isi yang terkandung di dalam kitab-kitab Taurat, Injil, Jabur, Taurat. Tidak semuanya. Ulah hayang lain ulah hayang mun bisa mah singkat talar nya dan boro-boro nu sejen Al-Qur'an oge geus sabarajus kan boro-boro sa-Qur'an kan kuliah ayyuhal kafirun ge pabelit keneh we. Nanti akan dijelaskan tentang bagaimana kewajiban kita terhadap Al-Quran sebagai kalamullah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan nanti kita lebih luas lagi mencari keterangan kejelasan tentang kalamullah dalam kitab-kitab yang dikaji di pesantren kita ini. Kalau ada pertanyaan nanti saja. Engkewe pertanyaan mah. Harus nama ditulis. Saya harapkan ini dalam sifat kalam itu harus banyak yang bertanya. Ya. Lain kudu tatanya weh lain. Karena saya yakin yang saya rasakan dulu ini dalam sifat kalam ini sangat rawan sekali. Seperti halnya dalam pembahasan wahdaniyat, sifat wahdaniyat. Ini mohon ente barang-barang berpikir, apalagi barang-barang mencari keterangan untuk menambah wawasan, pengertian dan keilmuan tentang tauhid, terutama dalam pembahasan sifat kalam ini. Wallahu a'lam. Rabbin fana bima lam lana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi faqina wa faqi alana wa qarabati lana fi dini tawassalna bita'alumi tawassalna bita'lim antarzuqullah